Pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Nah, kalau Shopee Food itu jasa penggunaan sepeda motor bukan? Atau GoFood atau GrabFood itu jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan? Nah, terus dilakukan dengan aplikasi bukan? Nah, terpenuhi kan? Pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, BBM, ban, pemeliharaan perbaikan, biaya aki, servis kecil, servis besar, pemeliharaan bodi, penggantian suku cadang, biaya oli kendaraan, biaya penyusutan handphone, biaya pulsa, dan kuota internet. Subtotal A, profit mitra, subtotal A, kali persentase keuntungan mitra. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam ojek online. Kenapa ojek online, teman-teman? Kali ini gue mau ngebahas tentang peraturan dari keputusan Menteri Perhubungan soal tarif ojol. Dan pada kali ini gue akan membuka draft keputusan menterinya langsung, teman-teman. Jadinya bukan yang dari media, bukan yang dari Kompas, link-link media atau pemberitaan media lainnya. Ini gue langsung buka dari lamaan dari website Debhub atau website resmi Kemenhub, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman buka cari di Google itu kata carinya pencariannya itu keputusan Menteri KM 564 2022 itu bakalan keluarnya kayak gini nih. Paling atas itu keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KP 564 JDIH debhub.go.id, teman-teman. Nih kayak gini nih. Nanti gue screenshot ya, gue taruh di layar ya. JDIH. Nah, apa sih JDIH? Nah, JDIH ini kalau teman-teman cari di di Google, JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, merupakan suatu sistem pendaya gunakan bersama peraturan undang-undang dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Jadi setiap peraturan hukum ada dirangkum di JDIH, teman-teman. Nah, termasuk juga debhub.go.id nih. Nah, dan peraturan Menteri Perhubungan ini ada di situ, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya kita buka link itu, teman-teman. Kalau kita buka link itu akan masuknya ke lamaan seperti ini nih, teman-teman nih. Seperti ini. Langsung ke keputusan Menteri nomor 564 tahun 2002. Ini kalau kita klik link yang ada di Google tadi, ya kita klik ketik keputusan Menteri tahun KP 564 tahun 2002. Nah, kita klik itu dan kita bahas, teman-teman. Kita akan bahas biar gue yakin aplikator juga bakalan di manajemennya tuh bakalan rapat ngebahas link ini, teman-teman, ngebahas dokumen ini. Nah, kita juga jangan mau kalah, kita ojol juga mitra harus kita bahas nih link ini nih. Kita bahas peraturan apa sih yang sebenarnya yang ada di keputusan menteri itu. Nah, ini ada beberapa poin yang gua mau kasih tahu, teman-teman ya. Yang pertama adalah terkait dengan asumsi jasa pengantaran makanan itu masuk ke berlaku nggak tarif baru ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat judulnya, teman-teman, judul yang ada di keputusan menteri ini kita buka aja, kita unduh ya, teman-teman ya. Kita unduh keputusannya, teman-teman. Langsung aja kita bahas PDF-nya, teman-teman ya. Ini PDF-nya teman-teman bisa buka sendiri. PDF-nya ada beberapa kata-kata yang mau gua spot, teman-teman. Yang gua mau spot terutama di judul. Nah, judulnya ini, oke, kita udah masuk ke sini nih. Pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Nah, kalau Shopee Food itu jasa penggunaan sepeda motor bukan? Atau GoFood atau GrabFood itu jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan? Nah, terus dilakukan dengan aplikasi bukan? Nah, terpenuhi kan? Pertama,
jasa penggunaan sepeda motor dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan dilakukan untuk aplikasi. Nah, ketiga faktor itu udah terpenuhi dalam jasa pengantaran makanan, mau itu GrabFood, mau itu GoFood, ataupun ShopeeFood atau Traveloka Eats dan lain-lain, itu udah termasuk dalam peraturan ini teman-teman. Oke, kita lock ya. Kalau menurut gua nih, menurut pandangan gua nih, atau menurut ahli hukum lainnya, jasa ini masuk juga kan, atau enggak jasa kurir kalau misalnya Shopee Express, SPX, Gosen. Nah, ini juga masih dalam lingkup ini teman-teman. Biaya jasa penggunaan sepeda motor. Nah, Gosen atau SPX pakai sepeda motor kan, atau Grab Express digunakan untuk kepentingan masyarakat kan. Nah, terus dilakukan dengan aplikasi. Nah, Gosen juga pengantaran barang dengan aplikasi ojol ya, Grab, ShopeeFood, Gojek segala macam, itu juga udah termasuk ke dalam peraturan ini teman-teman, menurut gua ya. Nah, mudah-mudahan menurut aplikator juga nih, biar kita sama pandangannya teman-teman. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 perundang-undangan nih teman-teman bisa baca sendiri, nanti gua kasih linknya di ini, bisa diunduh sendiri, linknya di deskripsi ya. Kalau mau tahu PDF-nya bisa diunduh ya. Nah, di sini ada menimbang A, B, pasal-pasalnya banyak teman-teman, bisa dibaca satu-satu karena dengan bahasanya tuh bahasa yang sering diulang-ulang juga teman-teman. Jadi dia nggak pakai kata-kata ojek online, tapi pakai kata-katanya tuh jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Nah, kata-kata itu sering diulang, jadi dia nggak memakai, di peraturan nggak memakai kata ojek online teman-teman. Nah, di sini ada yang gue mau kasih tahu teman-teman ya. Kedua, biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan dengan kepentingan masyarakat dilakukan dengan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, terdiri atas biaya jasa atas bawah, biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan jasa minimal teman-teman. Dan jasa minimal. Bukan atau. Kalau dan itu berarti udah serta-merta teman-teman. Biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua merupakan biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. Nah, biaya jasa yang ada di kedua atau nanti yang ada tertera itu adalah biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan, teman-teman. Oke? Udah potongan udah bersih ya, teman-teman ya. Nah, terus dalam diktum kedua C, biaya jasa minimal harus nah, yang keempat nih, biaya jasa minimal sebagai dimaksud dalam diktum kedua, biaya jasa minimal teman-teman nih. Huruf C merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 5 km. Paling jauh 5 km berarti maksimal 5 kilo nih teman-teman nih, jarak tempuhnya nih teman-teman. Atau untuk jarak minimal teman-teman nih. 5 kilo nih. Terus yang kelima ini besaran biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua. Ini soal zona teman-teman. Zona bisa dilihat sendiri zona-zonanya teman-teman. Terus yang kedelapan nih gue mau sorot nih, perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 20%. Kalau ada pemotongan biaya aplikasi untuk driver ya, biaya aplikasi di atas 20%, itu bisa dikatakan melanggar teman-teman. Perusahaan aplikasi melakukan penyesuaian pencantuman biaya jasa aplikasi paling lambat 10 hari kalender sejak keputusan menteri ditetapkan. Nah, 10 hari itu kalau misalnya 4 Agustus, harusnya hari ini teman-teman. Hari ini tuh 14 Agustus. Nah, gimana teman-teman yang narik hari ini deh? Gua kebetulan hari ini belum narik nih, bikin vlog ini pagi-pagi jam setengah 10 teman-teman, gue belum narik Gojek atau narik ShopeeFood. Gimana teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar tarifnya masih sama atau udah beda. Nah, boleh ditulis di kolom komentar ya, ini video bakalan tayang malam ini teman-teman. Boleh ditulis di kolom komentar, mudah-mudahan udah ada perubahan tarif teman-teman. Ini ada komponen biaya teman-teman. Komponen biaya yang pertama biaya langsung itu, ini ada komponennya rinci teman-teman. Yang pertama penyusutan kendaraan, bunga modal kendaraan, biaya pengemudi, penghasilan pengemudi, jaket pengemudi, helm pengemudi dan penumpang, sepatu pengemudi, asuransi kendaraan, pengemudi, penumpang,
Pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, BBM, ban, pemeliharaan perbaikan, biaya aki, servis kecil, servis besar, pemeliharaan bodi, penggantian suku cadang, biaya oli kendaraan, biaya penyusutan handphone, biaya pulsa, dan kuota internet. Subtotal A, profit mitra, subtotal A, kali persentase keuntungan mitra. Nah, ini nih, udah dirinciin nih untuk kebutuhan mitra teman-teman ya. Dapatnya berapa nih? Terus komponen biaya tidak langsung, biaya sewa penggunaan aplikasi, total jarak jasa per KM. Biaya sewa penggunaan aplikasi itu 20% teman-teman ya. Nih, ada tanda tangan Biro Hukum Hari Kriswanto. Terus bawahnya lagi sama tentang sama teman-teman ya, ini biaya yang ada di media-media itu tentang biaya sama nih di halaman terakhir teman-teman. Ini masih sama teman-teman. Oke, itu aja teman-teman yang bisa gua sharing teman-teman ya. Apa sih lo sharing-sharing kayak gini, Ya ini buat edukasi ke kita juga teman-teman. Biar kita tahu nih perlakuan aplikator sama kita kayak gimana, kayak gitu. Nah, dengan adanya keputusan menteri ini, dia memperlakukan kita sesuai nggak dengan keputusan menteri ini. Nah, gua nggak menuju kepada satu aplikator ya, ini semua aplikator ojek online kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi gua kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, bersabar dan bersyukur. Salam ojek online.